Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi, bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita semua boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 1 bait yang pertama dan kedua. Haleluya, pujilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kuduskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh Kudus adalah sumber pertolongan kita. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah murid Kristus yang berkomitmen. Seringkali orang Kristen itu disebut sebagai pengikut Kristus, ya. Tetapi arti kata pengikut sekarang ini terdegradasi, menurun maknanya. Bagaimana itu nanti kita akan lihat, ya, konsekuensi-konsekuensi dari budaya yang modern ini, sehingga kata pengikut itu tidak lagi terasa kuat untuk dikatakan, untuk diberikan kepada murid-murid Kristus. Jadi sebetulnya bukan sekedar pengikut Kristus, tetapi kita adalah murid Kristus. Tapi murid Kristus juga banyak yang ya murid asal lulus begitu ya. Tanpa semangat, tanpa motivasi, tanpa keinginan untuk menjadi serupa dengan gurunya, yaitu Sang Kristus sendiri. Karena itu dibutuhkan sebuah
komitmen untuk menjadi murid Kristus. Nah, bersama-sama kita akan menggumuli tema ini dan biarlah kita boleh dibentuk, dibangun menjadi pribadi-pribadi murid Kristus yang setia dan punya komitmen. Karena itu di awal ibadah ini mari bersama-sama kita berjanji kepada Tuhan Yesus. Kirim Jemaat 369A. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Mari kita mengaku kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengaku dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Bapa yang kekal di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kami, yang mengangkat kami sebagai anak, yang melayakkan kami untuk menjadi murid Tuhan. Engkau rindu supaya kami belajar menjadi sama seperti Kristus. Karena itulah seharusnya kami menjadi murid yang setia, murid yang punya motivasi yang kuat, murid yang berkomitmen. Saat ini kami ingin melihat kembali apa yang sudah kami kerjakan sebagai seorang murid. Kerap kali kami tidak melakukan PR kami. Kami tidak melakukan tugas-tugas harian kami. Kami tidak mempraktekkan apa yang sudah Engkau ajarkan. Bertutur kata baik, berperilaku baik. Segala sesuatunya seharusnya seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi kenyataannya kami kerjakan sesuai dengan keinginan hati kami. Karena itu seringkali kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perkataan kami yang disengaja maupun tidak menyinggung perasaan orang lain, membuat orang lain berduka, marah, mengakibatkan pertengkaran dan permusuhan. Sikap kami yang tidak ramah, sikap kami yang kurang menyambut orang lain dengan sukacita, perbuatan kami yang seringkali melawan kehendak-Mu ketika kami berbohong untuk menjaga keamanan diri pribadi kami, ketika kami mencuri, bahkan mencuri kemuliaan Tuhan, ketika kami tidak bisa mengendalikan emosi kami, bahkan untuk orang-orang yang kami kasihi dalam rumah kami. Ketika kami kurang bisa memberi, bahkan merasa rugi ketika kami memberikan sesuatu yang sesungguhnya dibutuhkan oleh orang lain. Dan begitu banyak hal ya Tuhan, yang mungkin terlupa dan tanpa sengaja kami pribadi lakukan atau bersama-sama kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami rindu untuk kembali dipulihkan, sehingga kami boleh mengalami kembali damai sejahtera-Mu, dilayakkan untuk hidup di hadapan-Mu, terus menjadi murid-Mu yang dipandu, dipimpin oleh-Mu, sehingga bukan hanya hidup kami yang terberkati, tetapi dunia mengalami berkat Tuhan pula. Terima kasih untuk pengampunan-Mu
Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mampilah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, duduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau bukan karena kita, kalau bukan karena dosa dan pelanggaran kita, dan begitu besarnya cinta kasih Tuhan, Tuhan tidak perlu repot-repot untuk harus menjadi manusia dan kemudian berkorban untuk kita melalui firman-Nya. Dan ini bukan suatu hal yang mudah untuk dipercaya. Tetapi bersyukurlah kalau ibu bapak saudara sampai hari ini terus menerima dan mengamininya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Silakan duduk terlebih dahulu. Kita akan mendengarkan pujian yang minggu lalu tidak berhasil untuk kita sampaikan kepada ibu bapak. Kita akan dengarkan pujian dari anak-anak sekolah minggu 1 Klasis GKI Klasis Semarang Timur ini, ya. Berderaplah satu, masih dalam suasana ulang tahun GKI.
Itulah, boleh tepuk tangan ya. Anak-anak kita masuk di sana dalam menyanyikan kebersamaan berderaplah satu. Ya, ya sebelum kita menerima firman Tuhan dan sebelum kita masuk dalam pengutusan anak-anak ke sekolah minggu masing-masing, kembali kita memujikan Mampirlah Dengar Doaku bait yang keempat. Di akhir dari pujian ini, lagu ini, anak-anak dipersilahkan ke depan ya. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi, baik di sorga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Minggunya bisa mendampingi. Ya, semua ke depan. Ya, sip. Ibu Bapak, kita persiapkan diri kita juga untuk menyambut firman Tuhan ya. Sudah siap untuk sekolah minggu? Oke. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bila kami boleh bersama-sama dengan anak-anak kami belajar. Bukan hanya kami yang menjadi murid, tapi anak-anak kami juga belajar menjadi murid Tuhan Yesus. Karena itu Engkau berkati mereka bila mereka sebentar akan menerima pengajaran yang sesuai dengan usia mereka. Engkau memberkati kakak-kakak sekolah minggu memberikan pengajaran yang baik, memberikan teladan yang baik, sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, cinta dan setia kepadamu. Mereka boleh menjadi berkat untuk generasi masa depan. Tuhan juga memberkati setiap kami yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan di tempat ini. Terus kuasai kami dengan Roh Kudus, sehingga firman yang kami dengar menjadi firman yang hidup, firman yang boleh kami praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu ya Tuhan, biarlah anak-anak kami dan kami semua boleh mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, sebab murid-murid-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus, Sang Guru Agung kami. Amin. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan lektor untuk mempersiapkan diri. Bacaan pertama diambil dari Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 20. Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup,
baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah pada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini dan nanti akan ditayangkan dalam sore hari nanti, diambil dari Lukas pasal 14 ayat 25. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai dengan 33. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di sana, segala sesuatu harus, perhatikan, harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Dan bahkan kita nanti akan melihat betapa sangat berat sebetulnya untuk menjadi pengikut Yesus. Dalam hal ini murid Yesus. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu, membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya, mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Ya, Shalom. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, murid Kristus yang berkomitmen. Banyak orang Kristen ya, kayaknya ada kemajuan deh dalam jumlah berapa penduduk Indonesia yang menjadi Kristen. Tetapi apakah itu signifikan dalam artian memberikan pengaruh untuk Indonesia? Ya, di luar negeri banyak gereja-gereja yang harus tutup dan kemudian dilego atau dijual dan dibeli oleh orang-orang Islam dijadikan masjid. Ya, di Inggris itu paling banyak gitu ya. Banyak orang-orang Kristen yang kemudian mulai mengubah
mulai tidak percaya lagi dengan apa yang menjadi kepercayaan mereka, mungkin secara turun-temurun. Ataupun kalau mereka masih menjadi orang Kristen, mereka datang ke gereja ya bisa dihitung dengan jari. Atau malahan gereja itu akan dipenuhi hanya ketika Natal, lebih baik lagi kalau juga dengan Paskah. Ya. Apakah murid-murid seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan? Pengikut-pengikut yang seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, di dunia modern ini kita melihat, oh tadi nggak di anu ya, terus ya, oke. Oh sorry, salah pencet. Bapak, di dunia modern ini kita pasti melihat ini ya, itu tulisannya kok subscriber. Ada lambang-lambang yang pasti Bapak Ibu kenal, ya, yang punya HP kenal sekali. Ya, nih apa ini? YouTube. Wah, ini sering diakses oleh anak-anak kita. Hati-hati juga karena kadang-kadang nggak tersarik. Jadi ada YouTube anak sebetulnya. Kemudian ini Facebook. Ada yang punya ini aplikasi Facebook? Ada beberapa ya. Ini katanya banyak anggota jemaat kita yang ini. Apa ini? Instagram. Kalau di YouTube itu ada subscriber, ya. Kalau di Facebook itu apa? Berteman, ya, pertemanannya berapa? Kalau di Instagram itu ada follower, ada pengikut. Di YouTube saya, channel YouTube saya itu di subscribe 260-an. Ya lama banget ya, baru 260-an. Di Facebook lebih banyak teman saya, ada 360-an. Di Instagram cuma 260-an. Ya. Kalau Bapak Ibu ngitung-ngitung nggak lihat, followerku berapa ya yang mengikuti aku ya? Membuka aplikasi ini kemudian nanti subscribe, kemudian kita berteman dengan siapa gitu ya, ataupun mengikutin siapa, follow siapa, itu tidak ada tanggung jawabnya sama sekali dengan kita. Artinya kalaupun kita menjadi pengikut, follower, ada artis atau apa ya, kalau di subscriber itu yang YouTube itu ada channel-channel yang apa itu, misalnya tentang pengkhotbah yang bagus itu, subscriber kita dengarkan, kita lihat gitu ya. Tapi tidak ada kewajiban bagi kita untuk terus ngelihat kan. Kadang-kadang kita juga ngelihat yang lain, ganti yang lain. Kita ngikutin perkembangan apa sih temanku saat ini lagi ngapain, mereka update apa gitu ya. Tapi kalau kita nggak melihat, mengikuti juga enggak masalah, ya kan? Tidak ada tanggung jawab sama sekali. Kita jadi follower seseorang, apakah setiap hari buka, ini lagi ngapain ya? Terus selalu memberikan komentar. Tidak selalu kan? Ya. Mungkin yang paling sering itu di WA ya. WA itu Bapak Ibu, wah banyak sekali membagikan apapun begitu ya. Tapi juga kalaupun orang cuma lihat, misalnya terus terang Bapak Ibu, kalau ada video, itu HP saya ini sudah full banget, pasti kalau nggak ada yang begitu menarik itu nggak saya buka. Karena kalau dibuka pasti akan tersimpan di di handphone saya, kemudian tambah lemot. Sudah dibersihkan nanti lemot lagi kayak gitu ya. Nggak ada kewajiban sama sekali bagi kita untuk terus memperhatikan atau untuk terus kemudian melihat apapun yang disampaikan begitu ya. Sehingga kemudian saya katakan tadi di depan, kalau kita mau menjadi pengikut entah itu tokoh di YouTube atau di Facebook atau di Instagram gitu ya, itu tidak ada tanggung jawabnya sama sekali buat kita untuk terus ngikutin ataupun menanggapin atau bahkan menirukan. Sehingga kata pengikut, follow ya, follower, itu jadi rendah sekali maknanya. Karena tidak ada tanggung jawab apapun di sana. Apakah orang Kristen yang kita kenal sebagai pengikut Kristus cukup? Ya, cukup kita ikut Kristus. Karena itu lalu saya tegaskan di sini. Kalau kita
kemudian mau mengikuti Kristus, itu bukan sekedar pengikut, ya. Jangan cukup menjadi seorang pengikut, karena tidak ada tanggung jawab sama sekali. Kita harus menjadi seorang murid. Ya, jadi kalau teman-teman di masa yang muda-muda kemarin itu ya, itu mereka giat sekali tentang menjadi murid, pemuridan. Itu benar, ya. Kita harus meningkatkan diri kita menjadi seorang murid. Karena itu mari kita lihat betapa pentingnya firman Tuhan pada pagi hari ini terkait dengan kita ini Kristen yang kayak apa. Ya. Nah, sayang ini agak kegeser begini ya. Ketika Tuhan Yesus berkhotbah, berbincang-bincang yang kemudian kita baca tadi ya, berduyun-duyun orang-orang mengikuti Yesus gitu ya. Sebetulnya di sana ada 3 kelompok orang yang sedang ikut Yesus. Sudah bisa dilihat semuanya di studi berapa 3 kelompok itu. Kelompok yang pertama ini kelompok yang paling mungkin paling banyak ya, tetapi dengan alasan yang sangat remeh, ikut-ikutan. Kelompok yang kedua mungkin lebih sedikit ya. Karena ini membutuhkan kepercayaan juga, iman juga ya, pencari berkat, kelompok yang kedua. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah murid. Jadi ada 3 kelompok ini, ikut-ikutan, pencari berkat, kemudian menjadi mereka yang adalah murid Yesus. Nah, mari kita lihat orang-orang yang ramai berduyun-duyun datang itu yang ikut-ikutan, mereka itu hanyalah orang-orang yang cari keramaian. Kalau sudah cukup tidak menarik lagi, tinggalkan. Itu sama ketika ada kecelakaan gitu ya. Loh, orang-orang dong rumbung, nggak ngapa-ngapain, cuma lihat. Banyak mungkin nggak nolongi, cuma ngelihat toh. Tapi nanti kalau siapa yang kecelakaan itu sudah ditolongi, dipindah, ya udah pulang gitu ya. Ya cukup, tinggalkan, nggak ada kesan apa-apa. Mungkin nanti cerita gitu ya. Tapi ya cuma gitu aja. Kalau sudah tidak menarik lagi, tinggalkan. Nah, bahayanya gitu. Jangan cukup puas. Kalau misalnya gereja itu penuh orang, jangan-jangan mereka itu hanya orang yang cari keramaian saja. Nanti kalau sudah tidak menarik lagi, tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, tujuan mereka, udah tinggalkan. Kemudian yang kedua, penjelasan yang selanjutnya, orang-orang mencari berkat. Ini adalah orang-orang yang mencari keuntungan dengan kehadiran Kristus. Bukan hanya dengar ya, dengar itu mungkin wow gitu ya. Tetapi kalau sudah bolak-balik dengar ya, oh ya begitu saja. Yang paling menarik itu adalah ketika Tuhan Yesus memberikan mukjizatnya. Kagum gitu ya, wah, orang bisa sembuh gitu ya. Apapun penyakit bisa sembuh gitu ya. Bahkan yang paling menyenangkan adalah saat dimana ayo kita makan gitu ya. Ini hebat ini luar biasa lagi. Tanpa modal mereka bisa makan. Mereka sangat butuh makanan pada waktu itu. Mereka mencari keuntungan. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang, kamu datang cari aku kan karena kemarin sudah ngerasakan roti kemarin kan ya. Karena itu yang dibutuhkan mereka, bukan mencari Yesus ya, tapi mencari berkatnya. Ketika Yesus sudah mulai, aku nggak akan bikin lagi hari ini ya, nggak menguntungkan ya sudah tinggal saja. Atau kalau mereka minta diberkati tetapi tidak dapat berkat, tinggalkan saja. Banyak orang kecewa, orang Kristen yang dari bukan Kristen menjadi Kristen, mereka dengan setia di awal karena percaya ikut Yesus itu jadi anak raja, segala sesuatu diberikan, dicukupkan, diberkati. Nah, mereka ini sebuah promo yang menarik dan menguntungkan buat mereka. Tapi ketika perjalanan hidup kok jadi orang Kristen itu susah ya. Ternyata berkat yang ditawarkan oleh Pak Pendeta itu tidak dia alami. Kembali lagi lah mereka. Tidak menguntungkan, tinggal. Ya. Nah, kalau seorang murid itu butuh hubungan yang baik. Hubungan saling percaya. Murid-murid TK itu awal-awal kalau mereka tidak percaya dengan guru-guru mereka nangis. Ya Bu ya. Ada Bu Isni di sana yang tahu keadaan di TK. Siapa lagi? Ya, Bu Vena dulu. Kalau pas ajaran baru masuk, anak-anak nangis. Pingin ketemu dengan orang tuanya.
Karena mereka butuh kepercayaan, mereka belum percaya dengan orang tua, dengan guru-gurunya. Tapi ketika sudah mereka mendapatkan kepercayaan, ya mereka enjoy saja, tidak merasa takut. Bahkan mereka nyaman. Kemudian kalau nanti jam pulang, nggak mau segera pulang, main dulu. Karena nyaman di sana. Butuh yang namanya kepercayaan. Dan juga butuh komitmen. Ada orang yang sekolah gitu ya, tapi sering bolos. Ini orang nggak punya komitmen. Kuliah, ya sudah senang awal-awalnya bisa kuliah, tetapi nggak pernah masuk, tugas-tugas nggak dikerjakan. Ya, mereka kemudian nggak lulus-lulus jadi mahasiswa abadi. Kalau tidak ada komitmen, tidak akan ada keberhasilan. Dan yang selanjutnya adalah karena mereka belajar dari seorang guru, mereka mengambil segala sesuatu yang dimiliki oleh guru menjadi ilmunya, supaya dia menjadi semakin serupa. Kemampuan guru itu bisa aku miliki. Tapi kalau Yesus bukan cuma memberikan ilmu, Tuhan Yesus memberikan dirinya. Supaya apa? Banyak orang yang menjadi serupa dengan dirinya. Itulah seorang murid. Ya kalau kita tahu ya, kendalikanlah emosimu, kemarahanmu. Tuhan nggak suka kalau kamu menjadi pemarah yang kemudian merusak dan kemudian membuat hubungan jadi tidak baik. Tahu. Nah itu kan cuma ilmunya tahu. Tapi kalau nggak dipraktekkan, ya hanya ilmunya saja. Tuhan Yesus mengajari bagaimana pengelolaan emosi itu. Bagaimana dia bisa memberikan kasihnya, kemurahan hatinya dia tunjukkan. Tahu kita semua. Tapi kalau tidak dipraktekkan, kita tidak semakin serupa dengan Yesus. Kita tidak punya komitmen untuk menjadi serupa dengan Yesus. Maka kita akan jatuh. Hanya menjadi orang-orang yang pingin ikut keramaian saja, atau cuma menjadi orang yang cari berkat saja. Ini adalah tipe pengikut yang tidak punya kualitas. Ya. Tuhan mau apa? Seorang murid yang tidak ikut-ikutan, yang tidak mencari keramaian saja. Tuhan mau seorang pengikut yang tidak hanya mencari berkat saja. Tuhan mau seorang pengikut yang kemudian dibentuk menjadi murid. Pertanyaannya, apakah saya dan saudara sudah menjadi murid? Karena itu Tuhan memberikan sebuah tantangan. Beratnya ikut Yesus. Tantangannya adalah, apakah kamu bisa miseo, bahasa Yunaninya, mencintai lebih sedikit. Siapa yang dicintai lebih sedikit? Ya, keluargamu, orang tuamu, ya, anak-anakmu, istrimu, suamimu, saudara-saudaramu. Itu yang hidup ya. Kalau benda materi, yang mati, yang benda itu yang materi, harta kekayaanmu. Apakah engkau bisa mencintai aku lebih daripada mereka? Sebetulnya pemahamannya seperti itu ya. Bukan berarti Tuhan ingin memberikan permusuhan di tengah keluarga sehingga harus membenci semuanya. Bukan. Tetapi kalaupun membenci itu adalah sebuah konsekuensi. Kenapa? Konsekuensi di masa itu bahkan beberapa di masa sekarang. Kalau yang kita Kristen dari kecil yang mungkin gak ada masalah. Tetapi orang yang kemudian rindu untuk mengikut Tuhan, mereka harus melihat saya ini orang yang hanya ikut-ikutan, saya ini orang yang hanya cari berkatnya saja, atau saya mau jadi murid. Kalau mau jadi murid itu berat tantangannya. Kamu sudah punya iman yang lama, orang tuamu juga, ya. Kadang-kadang istrimu mungkin, anakmu mungkin. Kamu mau ikut Yesus, terpaksa kamu harus bertengkar dengan mereka. Kalau kamu tidak bisa mengasihi Tuhan lebih daripada mereka, kerasnya itu adalah membenci mereka, maka nggak mungkin kamu bisa ikut aku dengan sungguh-sungguh. Karena itu sebuah tantangan, ya, tantangan dari Tuhan, ya. Itu apa? Fokus kepada sang guru.
ikut kemanapun gurunya pergi, meninggalkan keluarga. Kalau sekarang jadi murid gitu ya, itu pagi berangkat, siang pulang ya kan? Jadi mahasiswa juga demikian. Tetapi model pengajaran zaman dulu, pendidikan kan, itu kalau mereka mau jadi murid seseorang, maka mereka harus ikut, meninggalkan rumah mereka, ikut kemanapun sang guru pergi. Ya, kemanapun guru itu berjalan, dia ngapain diikutin. Itu mirip dengan pengajaran pendidikan di pondokan, ya. Di di Muslim itu banyak pondokan, pesantren, meninggalkan rumah, nggak pulang-pulang, tinggal di pesantren itu, kemudian belajar di sana dengan sungguh-sungguh sepenuh hati mereka. Kalau nggak punya motivasi, kangen terus, nggak bisa nggak bisa lulus di situ dengan baik. Ya, pola pesantren itu yang mendekati apa yang terjadi pada waktu itu. Jadi harus tinggalkan, terus ikut Yesus, fokus kepada Yesus sang guru. Dan ini berarti menjadi murid itu memerlukan motivasi, alasan yang sungguh-sungguh kuat, kemudian komitmen yang kuat. Kemudian dia dengan semua itu barulah mereka bisa menjadi seorang murid yang punya kualitas serupa dengan gurunya. Ya, ada banyak orang Kristen yang tidak bisa sampai ke situ. Menjadi seorang murid, mereka harus memahami apa sih yang dipikirkan oleh sang guru. Apa sih yang diinginkan oleh sang guru, dipahami. Kemudian dipercayai bahwa yang disampaikan oleh sang guru ini betul-betul baik, terbaik untukku. Kalau enggak, dia enggak mungkin terus jadi murid. Tinggalkan sang guru itu. Seluruh kehidupan kita ini adalah proses menjadi seorang murid. Nah, apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu lebih keras, lebih dahsyat dibandingkan apa yang disampaikan oleh Musa dalam Ulangan 30. Pilih mana? Kamu mau pilih berkat atau kutuk? Kalau mau pilih berkat, ikut Tuhan. Kalau mau pilih kutuk, tinggalkan Tuhan. Jadi sudah jelas ya, kalau ikut Tuhan pasti dapat berkat. Tapi kalau tinggalkan Tuhan akan mengalami kutuk, kan intinya seperti itu. Kalau mau ikut, pilih ikut yang mana. Sudah jelas posisinya. Tapi Tuhan Yesus enggak ngiming-ngimingi, enggak mirip, tidak mirip dengan di sini. Memang ada pilihan. Tetapi Tuhan Yesus ini enggak memberikan, kalau ikut aku kamu tak kasih ini, tak kasih itu, tak kasih. Enggak. Ya. Dan ini jadi semakin berat Bapak Ibu. Membuat semakin berat. Ikut Yesus ya karena kita percaya bahwa Yesus itu baik untuk kita. Karena semua yang dikatakan Yesus itu betul adanya. Karena dikatakan Yesus itu yang cocok untuk aku hidupi. Bahkan kalaupun aku belum melihat janji Tuhan ini benar apa enggak, aku tetap percaya apa yang dikatakan Yesus. Apalagi kalau kita melihat pengalaman sang guru disalib, mati. Kemudian ada banyak orang yang pro kontra, enggak seperti itu ceritanya. Yang mana yang kita percayai? Memang Tuhan memberikan berkat, menyembuhkan gitu ya. Terus menjanjikan hal-hal yang baik. Tapi enggak seperti yang kemudian ditampilkan oleh banyak hamba Tuhan. Bahwa kesuksesan itu milik engkau yang menerima Kristus. Kejayaan itu diberikan untuk kalian pengikut Kristus. Itu hanya membuat mereka terlena. Dan akhirnya tidak menjadi murid, tetapi hanya menjadi seorang pengikut yang sebentar kemudian bisa tinggalkan Yesus.
Sekali lagi saya beri contohnya yang betul-betul terikat di sini begitu kuat gitu ya dalam diri saya. Betapa ada seseorang, ada keluarga yang meniti karirnya dari bawah. Sudah sampai jenjang yang tinggi. Bahkan kemungkinan kalau tidak ada masalah bisa meningkat lagi. Karena dia masih muda. Mungkin bisa menjadi seorang Kapolri. Tetapi karena ini yang membuktikan seseorang ini hanya menjadi pengikut, tidak berakar dengan kuat. Dia tahu banyak hal, dia tahu kebaikan Tuhan, dia tahu tuntutan-tuntutan dari Tuhan, tetapi dia tidak praktekkan. Segala sesuatunya langsung ambruk, jatuh. Saya kira ibu bapak tahu ya yang saya maksud. Siapa bu? Sambo. Wow, tahu ya. Sangat memprihatinkan. Sudah ada Kapolri Kristen dan barangkali besok-besok juga ada lagi Kapolri Kristen. Wah. Tapi itu tadi. Apakah kita dalam perjalanan kita yang menanjak itu bisa menunjukkan kamu ini murid atau hanya sekedar pengikut? Seorang murid membutuhkan komitmen yang kuat. Komitmennya apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Apakah Bapak Ibu sudah belajar dan sudah sampai mana? Sudah sampai mana? Teruslah berjuang. Karena Bapak Ibu Saudara tidak berjalan sendiri. Karena itu Tuhan bilang, aku mengirimkan kuasa yang lain. Seorang sahabat. Dan dia sudah ada di dalam diri Bapak Ibu. Apa itu? Roh Kudus. Ya. Dengar-dengaranlah dengan Roh Kudus. Apa yang dikatakan Roh Kudus turuti. Tapi apa pernah ya Bapak Ibu merasa berkomunikasi dengan Roh Kudus? Pernah enggak? Mas Suryo, pernah enggak komunikasi? Komunikasinya gimana? Dalam hati? Iya, dalam hati. Pasti ada pribadi yang bersama-sama dengan hati nurani kita, menjadi bagian dari kehidupan kita, memampukan kita untuk mengambil pilihan yang kadang kita berhasil sesuai dengan kehendaknya Kristus, kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, tapi kadang juga jatuh karena ego kita ataupun karena keadaan. Tetapi mumpung kita ini masih diberikan nafas kehidupan, teruslah menjadi murid. Sang guru itu akan selalu menolong kita sampai nanti lulusan. Kapan lulusannya? Lulusannya kapan? Ketika kita sudah tidak kuat lagi untuk melek. Ya, memejamkan mata, tapi mata hati kita yang bisa melihat. Ada tangan Tuhan yang menyambut kita. Marilah anakku masuk dalam kemuliaanku. Itu kan harapan kita. Amin. Teruslah jadi murid yang punya komitmen. Tuhan Yesus menolong saudara semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini saya mohon waktunya untuk membacakan warta lisan dari GKI Gunung Indah Minggu 4 September 2022. Yang pertama, selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Pada hari ini ada satu anggota baru dari yang bernama Saudari Ardela Romaksa dari Banyuwangi. Saya persilakan untuk berdiri. Terima kasih. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gunung Indah. Lalu yang kedua, pelayan kebaktian. Pada baktian minggu hari ini, Minggu 4 September 2022, dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lalu yang ketiga, persidangan majelis jemaat. Persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa 6 September 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat yang akan dipimpin oleh Penatua Isni Yulianti. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja, dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran pada majelis jemaat. Yang keempat, persidangan ke-15 MSB GKI SB Jateng. Persidangan ke-15 Majelis Sinode Wilayah GKI Sinwil Jateng akan diadakan pada tanggal 7 hingga 9 September 2022 secara onsite di Wisma Sejahtera Magelang. Adapun tema kali ini adalah menggereja pasca pandemi. GKI Klasis Semarang Timur mengutus yang pertama Pendeta David Kristianto, Pendeta Utomo, Pendeta Jerdy Stephen, Pendeta Robinson Siahaan, Pendeta Emmanuel Budi Dharma, Penatua Wibowo, Penatua Hermanudi, Penatua Sri Sunarni, Penatua Robert Sudarno, dan Penatua Isni Yulianti. Kami mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Lalu yang kelima, renovasi gedung gereja. Saat ini majelis jemaat GKI Gunung Indah sedang merenovasi gedung gereja untuk plafon dan pengecatan dinding pembaruan salib ya. Oleh sebab itu majelis jemaat memohon partisipasi anggota jemaat dan simpatisan untuk mendukung dalam doa dan dana. Sampul persembahan khusus untuk renovasi bisa diambil di majelis jemaat. Lalu ada peduli kasih atau PK untuk kelancaran pelayanan tim PK bagi jemaat dan simpatisan yang belum memberikan iuran PK dimohon dengan sangat bisa menghubungi Ibu Ngatinah Samuel atau Ibu Rohwati. Terima kasih atas partisipasinya. Tuhan memberkati. Lalu yang terakhir, selamat ulang tahun. Jika hadir kami mohon untuk berdiri di sana. Tanggal 31 Agustus yaitu Saudara Yeremia Satria Purnomo. Tidak hadir ya. Baik, pada saudara-saudara yang berulang tahun kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta lisan GKI Gunung Indah hari ini. Kami saatnya untuk doa syafaat yang dipimpin oleh Pendeta David. Mungkin satu berita tambahan, warta tambahan yang hanya mengingatkan saja. Bulan Oktober nanti kan kita ada acara dolan bareng dan cukup banyak anggota jemaat yang akan terlibat. Terima kasih untuk keterlibatan Ibu Bapak, dan biayanya juga mungkin bagi beberapa orang, banyak orang mungkin itu tidak murah ya. Jadi Bapak Ibu bisa mulai menabung, betul ya? Bu Isni ya, bisa mulai menabung kepada siapa ya? Bu Rohwati ya. Nanti bisa tanya-tanya ke Bu Rohwati, bisa nabung supaya
beban nanti menjadi lebih ringan kalau kita sudah menyisihkan. Itu saja yang perlu saya ingatkan. Mari bersama-sama kita naikkan doa sahabat kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bila kami punya guru agung yang mengajarkan bagaimana seharusnya kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kami boleh belajar dari Sang Guru Agung ini yang adalah Juru Selamat kami, Tuhan kami, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menolong kami supaya di dalam keberhasilan maupun kegagalan kami dapat terus mencontoh teladan-Mu. Kami boleh menjadi pribadi yang serupa dengan Engkau. Dan pada akhirnya dunia di mana kami hidupi, lingkungan di mana kami berada di dalamnya, boleh merasakan kehadiran Tuhan seiring dengan keberadaan kami dimanapun Engkau tempatkan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi saksi-saksi hidup, menjadi terang teladan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Engkau menolong kami, gereja ini, jemaat ini untuk terus bertumbuh di dalam pelayanan kesaksian dan pelayanan dan persekutuan. Engkau menguduskan, memampukan kami dalam kerja sama kami, majelis jemaat bersama dengan pengurus-pengurus komisi, bahkan pengurus-pengurus wilayah ataupun panitia-panitia yang dibentuk, supaya pelayanan yang boleh kami lakukan sungguh menjadi pelayanan yang berguna untuk kami sebagai jemaat dan juga untuk mereka yang berada di sekitar kami, terkhusus lingkungan di Genuk Indah ini dan sekitarnya. Tuhan mampukan kami untuk terus bekerja sama di dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka pribadi lepas pribadi, dalam pergumulan di rumah tangga, hubungan antara suami istri, orang tua, anak, mertua, menantu. Berikan pemeliharaan dan jalan keluar apabila terjadi permasalahan-permasalahan pelik di dalamnya. Mereka yang masih rindu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di tengah-tengah ekonomi yang semakin sulit, Engkau memberkati supaya kami tetap terus dicukupkan dan boleh tersedia lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan anak-anak-Mu. Engkau berkati anak-anak kami yang sedang studi, bahkan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Mereka boleh mempersiapkan diri sebagai generasi muda bangsa yang dibentuk menjadi takut akan Tuhan dan terus menjadi berkat. Tolong kami sebagai orang tua tidak bosan-bosan untuk mengarahkan anak-anak kami. Tuhan memberkati mereka yang sedang menantikan pasangan hidup. Biarlah melalui pergaulan-pergaulan yang benar mereka boleh mendapatkannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang terus setia untuk menghadirkan momongan buah hati dalam rumah tangga kecil mereka, Engkau terus mendengar doa-doa mereka, mengawal dan memberkati sehingga pada akhirnya sesuai dengan waktu Tuhan mereka boleh melihat segala sesuatu indah pada waktunya. Segala pergumulan kami, mereka yang sakit, Engkau memberkati sehingga mereka boleh mengalami pemulihan. Kami bersuka cita bersama-sama dengan anak kami Yeremia Satria Purnomo. Engkau memberkati Rio dalam masa remajanya sehingga dia boleh bertumbuh menjadi anak yang cinta akan Tuhan, terkhusus di usia yang sudah ditambahkan ini. Biarlah dia boleh beranjak menjadi pribadi yang memberikan sukacita untuk keluarganya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Keputusan berat sudah diambil oleh pemerintah dengan menaikkan harga BBM. Tinggal mereka harus bertanggung jawab terhadap kebijakan ini dan menjawab apa yang menjadikan demonstrasi di beberapa tempat. Biarlah
unjuk rasa tetap bisa berjalan dengan baik tanpa terjadi kerusakan dan huru-hara. Pemerintah boleh menanggapinya dengan bijak dan berkomitmen untuk menjaga perekonomian masyarakat tetap berada di dalam track yang benar. Kesejahteraan masyarakat meskipun susah tetap terus bisa dirasakan. Bukan hanya mereka yang di strata yang atas, tetapi juga mereka yang berada di strata bawah masyarakat yang paling lemah. Tolong kami sebagai bagian dari bangsa ini bisa melakukan apa yang bisa kami lakukan yang terbaik dan terus menjadi berkat. Akhirnya ya Tuhan, banyak hal yang rindu kami sampaikan kepadamu, tetapi karena keterbatasan kami percaya Engkau sudah mendengar, Engkau akan menjawab segala sesuatunya indah pada waktunya. Karena itu kami persembahkan doa permohonan kami kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya dari Filipi 4 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saat ini kantong hijau diperuntukkan untuk program diakonia. Bagi orang tua anak sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan tersendiri. Selain memberikan sampul persembahan, jemaat juga dapat mengirimkan transfer melalui scan QRIS BCA yang ditempel di bangku jemaat. Mari kita bawa persembahan kita dan KJ 299, bersyukur pada Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan.
kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur Bapa karena Engkau sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah sekali lagi Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu dan terima kasih juga Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami Bapa untuk memberikan persembahan. Kiranya Bapa berkenan untuk menguduskan persembahan kami sehingga layak untuk dipakai bagi gereja ini Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya, pekerjaan kami dan semuanya ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan berpuas diri menjadi seorang pengikut Kristus, tetapi teruslah berproses dalam hidupmu menjadi murid Kristus dan milikilah komitmen, sehingga pada waktunya ketika Tuhan datang, engkau dijumpai semakin serupa dengan Sang Kristus, Guru kita yang agung. Marilah kita pegang komitmen ini dengan terus berjalan bersama Kristus, Sang Juru Selamat kita. Irung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku kan mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya, supaya engkau terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu selalu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhan memberikan kekuatannya kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya padamu, dan memberi damai sejahtera sampai selama-lamanya.
Haleluya. Amin. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku kan mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar